Diapain Ibu? Dijejelin tag aja, dipegangin. Dipegang ya? Jadi hari ini aku mau cerita tentang satu kejadian di Indonesia yang benar-benar serem banget. Ternyata di Indonesia tuh ada loh sebuah perbudakan yang dimana anak-anaknya tuh dieksploitasi untuk jadi pemain sirkus. Terus juga mereka nggak disekolahin, nggak tahu asal-usulnya dari mana. Kali ini kita akan membahas berita viral dari Taman Safari. Guys, ternyata tuh ya zaman dulu tuh di Taman Safari itu ada yang namanya OCI atau kepanjangannya dari Oriental Circus Indonesia, Sirkus Indonesia. Jadi mereka tuh mainnya pindah dari satu kota ke kota lain. Nah, anak-anak yang ternyata bermain di dalam sirkus ini adalah anak-anak yang dieksploitasi, yang katanya nggak tahu asal usulnya dari mana, udah diambil dari mereka kecil, terus juga dilatih untuk jadi pemain sirkus. Dan mereka itu dilatih dengan kejam, yang gak ada asasi manusianya. Mereka gak disekolahin, disetrum, dipukulin, itu udah biasa setiap harinya. Gak ada waktu untuk bermain. Bahkan ada salah satu dari mantan pemain sirkus ini yang mengatakan bahwa dia diberi makan kotoran gajah. Serem banget kan guys ya. Pokoknya tuh ceritanya benar-benar gak masuk akal banget. Jadi guys, mantan pekerja sirkus atau OCI ini, Oriental Circus Indonesia ini, pernah melaporkan keluhannya selama menjadi pemain sirkus kepada Kementerian HAM. Kisah pilunya ini mereka ceritakan saat beraudiensi dengan Wakil Kementerian HAM, Mugianto, di kantor Kementerian HAM. Cerita para mantan pemain sirkus ini pun diunggah oleh Wakil Menteri HAM Mugianto sendiri di akun Instagramnya. Nah, jadi guys, selain sebenarnya kasus ini di-up lagi di tahun 2025 ini, sebenarnya tuh kasus ini udah pernah diakuin sama HAM di tahun 1997. Jadi itu udah masuk banyak berita, cuman tenggelam lagi guys. Dan mereka sampai sekarang gak dapat kompensasi apapun. Padahal dulu tuh sama Kementerian HAM udah didamain dan disuruh pemilik Taman Safari ini untuk mengganti atau memberikan mereka kompensasi. Tapi sampai sekarang mereka nggak terima Rp1 pun. Dan makanya itu mereka nge-up lagi berita ini, karena dari beritanya pun juga sadis banget ya guys. Salah satu contohnya itu adalah pemain yang bernama Butet, juga bercerita bahwa dirinya pernah dirantai dan dijejali kotoran gajah. Bahkan saat dirinya hamil, dia tetap dipaksa bekerja. Setelah melahirkan, Butet pun dipisahkan dengan anaknya. Bahkan ia mengaku tak pernah berjumpa anaknya hingga usia anaknya itu 16 tahun. Setelah Butet ini dipisahkan oleh owner dari Taman Safari ini, Butet dan anaknya dipisahkan. Butet kabur dan baru bertemu anaknya lagi pada saat umur 16 tahun. Anaknya itu bernama Debbie. Itu pun juga Butet bertemu anaknya itu tidak kenal dengan dia. Namun pada akhirnya anaknya ini juga ikut dibawanya kabur dan sekarang juga udah punya keluarga yang sendiri kayak gitu. Pemain lain bernama Vivi mengaku bahwa dirinya disiksa dan dipaksa untuk bekerja sebagai pemain sirkus sejak dirinya kecil. Bahkan dirinya tak pernah mengetahui orang tuanya sejak ia lahir. Vivi mengaku tubuhnya sering disetrum, rambutnya dijambak hingga terjatuh lemas tak berdaya. Nah guys, selain Butet dan Vivi tadi, ada lagi satu pemain sirkus yang juga mengalami kelumpuhan. Itu bernama Ida. Dia terjatuh dari ketinggian 15 meter pada saat dia melakukan atraksi sirkus tersebut. Saya sempat kelempar di jaring. Ini kan yang gini ya? Gini. Jadi saya ada di sini. Sempat pegang sedikit, tapi karena jari nggak kuat nahan badan, akhirnya jatuh ke. Dia sudah tidak bisa lagi bermain sirkus karena mengalami kelumpuhan. Dia dikembalikan ke keluarganya tanpa menerima kompensasi Rp1 pun. Sebagai tanggapan, Kementerian HAM berencana memanggil pihak Taman Safari untuk meminta keterangan terkait hal tersebut untuk penyelidikan dan pengusutan. Kementerian HAM mengaku cukup sulit dilakukan karena kejadian tersebut sudah lama terjadi, sekitar tahun 80-an. Namun meskipun demikian, HAM akan tetap mengusahakannya.
Pokoknya kita doain semoga HAM tetap bisa mengusut tuntas tentang masalah ini. Dan guys, kalau aku dengar itu memang sih kalau untuk bukti-bukti dari penyiksaan seperti kecacatan ataupun juga bukti-bukti seperti bekas-bekas luka itu mungkin udah nggak bisa digunain lagi di kepolisian untuk tindak pidananya. Cuman di sini mereka bisa menuntut tentang pelanggaran HAM-nya, karena untuk pelanggaran HAM itu ternyata nggak ada batas waktu untuk melaporkannya kayak gitu guys. Apalagi sekarang saksinya udah bertambah banyak ya, ada 60 orang dan sekarang yang udah terkumpul tuh ada 20 orang. Jadi semoga aja Indonesia tuh benar-benar pemerintah kita yang sekarang bisa memberikan keadilan untuk teman-teman mantan pemain sirkus ini bisa mendapatkan haknya, bukan cuman uang kompensasi tapi juga tindakan pidana, karena yang mereka lakukan itu adalah benar-benar kejam. Mereka nggak tahu identitasnya siapa, dipukulin dari kecil. Pokoknya itu aku nggak bisa bayangin ya guys. Tuh pokoknya jangan lupa kalian subscribe dan like channel ini. Kita ketemu lagi di berita-berita lainnya. Bye.